Halo teman-teman semuanya, salam Katolisitas. Kembali lagi ke YouTube channel Katolisitas dalam seri kita Millennials Gundah. Katolisitas menjawab. Oke, hari ini kita mau bahas apa nih? Mau ngebahas topik yang sangat anyar sekali untuk dibahas. Oke, mau yaitu apa soal nih? chastity. Wah, berat ya topiknya ya. Jujur gue nggak tahu artinya. Kita itu kedatangan tamu yang spesial nih, karena biasanya kan ada Pastef, ada Ibu Ingrid yang menjawab kita punya pertanyaan kan. Tapi hari ini kita kayaknya yang menjawab bukan mereka ya. Siapa nih hari ini yang jawab nih? Jadi kita kedatangan tamu spesial, yaitu ada Father Kenny. Dia baru berangkat dari Surabaya, nyampe ke Jakarta baru siang tadi langsung kemari. Oh, langsung nih untuk menjawab kegundahan-kegundahan milenial langsung datang. Buat ngasih penjelasan tentang chastity, khusus buat Katolisitas. Oke. Sedikit tentang Father Kenny. Jadi dia itu seorang Romo di umur yang masih relatif muda. Bahkan lebih muda daripada gue loh. Lu umur berapa dan tahun Father 90. Kenny? Oke, Father Kenny sekarang umur berapa nih? Kalau gue nggak salah, orang di samping kita, tapi ya Nggak apa-apa, sambil kenalin. 92 harusnya. Oh. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung perkenalkan ada Father Kenny. Halo. Selamat datang, Father Selamat Kenny. datang, Thank Father you. Kenny. Tapi benar Undangannya. nggak tadi tuh? Tahun 92? Betul. Berarti Masih sekarang muda umur banget 20? 28. 28. Udah jadi Romo nih. Iya. Jadi kita punya pertanyaan seputar chastity. Pertama-tama chastity itu artinya apa sih? Katanya artinya murni, kemurnian, Murni. kekudusan, kemurnian. Kudus, murni. Mhm. Berarti kalau kita ngomong soal kita mau hidup chastity, kita mau hidup kudus. Iya. Kita mau hidup murni. Ketika kita ngomong hidup kudus, yang pertama kali lu kebayang apa? Mungkin kalau sebagai orang awam, apalagi kita millennials, mungkin lebih ke arah seksualitas ya. Betul Kalau banget. kudus ya, maksudnya lebih relatednya ke Betul banget. Seksualitas. Nggak apa-apa ya, Father, kita nanya seputar masalah seksualitas. Oh, sangat harus. harus ya, harus diedukasi. Father ingin Iya. membicarakan ya ternyata. Usia sekarang, di zaman sekarang, Di usia millennials ini, sebenarnya kita udah bukan milenial Oh, sih. iya. Ya, tapi Udah kita mau masih lewat. bisa dibilang anak-anak muda juga lah. Hal-hal yang dulu zaman orang tua kita tabu, makin kemari tuh semakin terlihat tidak tabu nggak sih? Kita ambil satu contoh deh yang paling sering kita temukan, sex before marriage. oh, Bagaimana tanggapannya? Apalagi dari mungkin kacamata gereja gitu. Oke. Nah, tadi ya, seksualitas itu sesuatu yang lebih luas dari sekadar berhubungan badan. Berhubungan intim badannya. Lebih luas. Lebih Tapi luas. kita fokus dulu mungkin ke itu ya. di poin Tindakan itu dulu, seksual ya. sebagai hubungan intim antara laki-laki dan perempuan, ya kan? Nah, sekarang hubungan seksual itu apa sih maknanya? Maknanya itu, oh, aku memberikan diriku sepenuhnya kepadamu, ya. Makanya harus suami istri. Kenapa? Karena kalau dua orang, laki-laki dan perempuan, belum benar-benar janji nih, ya. Oh ya, aku mau setia sama kamu seumur hidup dalam suka dan duka, sehat dan sakit, ya, dalam kurus dan gemuk. Ya. Itu berarti belum sepenuhnya dia memberikan dirinya. Oke. Ya. Nah, makanya seks di luar nikah itu sesuatu yang mirip dengan kebohongan. Tampaknya kalau dipakai teropong, ini orang memberikan dirinya sepenuhnya. Tapi nggak sepenuhnya. Dia bisa ninggalin perempuan atau laki-laki itu kapanpun dia mau setelah itu. Ya. Karena belum Nggak ada ada komitmen. janji. Belum ada komitmen masih bisa pernikahan. putus juga kan kalau Iya. sampai masih pacaran. Bisa putus. Ya. Nah, itu sama seperti menggunakan meja buat duduk. Ya. Barang diciptakan buat sesuatu, tapi kamu salah gunakan. Nah, seksualitas itu tadi saya bilang, oh, harus dibicarakan. Ya. Itu sesuatu yang kudus, anugerah Allah kepada manusia. Ya. Nah, tapi harus dipakai pada tempatnya dan untuk tujuan yang sesuai. Oke. Tapi kalau misalkan ngomong karena nanti kan bisa putus. Nah, seandainya nih mereka melakukan sex before marriage, terus jadi married, jadi masih terhitung kudus atau nggak kudus kalau kayak gitu? Nah, kudus. Tetap nggak kudus? Yang di luar pernikahannya itu ya. Termasuk dosa gitu ya. Iya, termasuk pada dosa. saat before marriage-nya dihitungnya ya tidak kudus, tapi ya setelah married baru Udah dihitung sah. kudus, udah sah gitu. Iya, setelah pernikahan. Oke. Tapi mungkin kalau dari misalkan dari perspektif si para anak-anak muda gitu Romo, misalkan laki-laki dan perempuan berpacaran, terus misalkan salah satunya menginginkan untuk mencoba seks di luar nikah atau waktu mereka masih pacaran, tapi satu pihak mungkin kurang setuju gitu antara perempuan atau laki-laki. Tapi mungkin di satu sisi mereka takut gitu, yang sebenarnya nggak mau dan mau menjaga kekudusan ini mungkin takut karena yang namanya udah sayang. Tapi kalau sendiri nggak dilakuin, nanti diputusin gitu. Jadi terkadang tuh ada juga yang, oh yaudahlah terpaksa. Maksudnya daripada gue putus, kan gue udah sayang banget sama dia gitu loh. Kalau menurut Father, kalau dalam situasi kayak gitu gimana tuh Father? Nah, kita sebagai teman punya kewajiban nguatin yang takut itu, ya. Biasanya saya bilangnya gini, ayo kamu pikir, ya, yang mau dilakukan sama
pacarmu itu sama kamu namanya seks di luar nikah. Ya kan? Seks di luar nikah. Oke. Nah, sekarang bayangkan, belum nikah aja, dia udah melakukan seks di luar nikah. Kemungkinannya besar bahwa nanti setelah menikah, dia juga akan melakukan seks di luar nikah, tapi sama pasangan lain. Oh, seks di luar pernikahannya Di luar mereka. pernikahan. Ini udah lebih kompleks lagi. Sama loh, Oke, seks di luar pernikahan kan? Iya, Betul. iya. Belum nikah aja udah ketahuan dia orangnya seperti itu. Ya, dia orangnya itu mau melakukan seks di luar pernikahan. Nah, wedding itu nggak akan semerta-merta mengubah dia. Jadi hati-hati, kamu kenali juga pasanganmu seperti apa, pacarmu. Mau nggak kamu sungguh-sungguh ngabisin seumur hidup sama dia? Ya, itu jadi juga ujian. Ya, apakah ini orang yang mau kamu nikahi? Tapi setuju banget sih dengan perkataan barusan soal wedding nggak serta-merta ngubah orang. Bener banget, setuju banget. Tapi kalau misalkan kita ngomong soal sex before marriage, itu kan berarti tidak kudus. Dan ketika tidak kudus, kita bisa dibilang berdosa dong. Ya. Ya. Nah, ketika kita misalnya nih besar dan tumbuh, kita kan di Indonesia. Budayanya beda nih sama budaya negara lain, misalkan yang negara-negara Negara barat. US. Umur 16, umur 17 masih virgin, malah dikatain. Kalau masih virgin malah dikatain lo nggak cool gitu ya. Kemana aja lu, ngapain aja lu, gitu. Malah dikasih cewek, gitu. Atau kalau cowok dikasih cewek, kalau cewek dikasih cowok. Nah, kalau misalkan kita ngomongin soal culture seperti itu ya, apakah berarti kita nih misalnya grow up with that kind of culture gitu, di negara barat? Apakah semua orang di negara barat yang melakukan itu berarti berdosa gitu? Sedangkan kan jelas beda banget sama kita nih yang kayak buset jam 6 keluar rumah dimarahin gitu kalau kita dulu. Masih- Ya nggak sih? masih tabu. Kan bedanya 180 derajat gitu loh. Sedangkan di sana mungkin ada banyak orang yang nggak seperti kita yang kita sadar sex before marriage itu tidak baik. Di mereka, gue masih virgin umur 17, gimana? Panik, jadinya Malah jadi panik. kepanikan. Gimana tuh Father kalau kayak gitu? Iya, nggak semuanya dalam budaya itu baik loh. Jadi dosa itu, hukum Allah itu berlaku di mana-mana. Nah, budaya itu semakin sesuai dengan hukum Allah, semakin baik. Ya, jadi bukan karena itu biasa sih di sini. Ya, di sini mah nggak apa-apa. Ya. Di sini aborsi itu legal, misalnya. Iya. Ya, bukan berarti itu moral. Bukan berarti itu sesuai hukum Allah. Nah, sama halnya dengan seks di luar nikah itu. Berarti bisa dibilang kalau jangan dijadiin pembenaran karena di luar aja boleh, masa di sini nggak boleh. Iya. Ini biasa di sini, ya, bukan pembenaran. Iya. Oke. Oke, Father, selanjutnya aku mau nanya mengenai masalah virginity nih. Biasa kalau kita ngomongin masalah virginity itu kan virginity kenapa ya selalu kok dikaitkannya ke perempuan, kalau laki-laki gimana? Kayaknya kayak lebih oke ketika laki-laki tuh udah nggak perawan dibandingin perempuan udah nggak perawan, Iya, kayaknya lebih iya, negatif kayak banget. value-nya tuh beda gitu. Tapi bagaimana sih? Apakah sebenarnya sama aja gitu loh? Kayak cewek udah nggak virgin, ya nggak kudus dosa. Cowok ya juga sama, nggak kudus juga dosa juga gitu, Father. Iya, dari katanya sendiri ya, virgin, memang asal katanya itu feminin, ya. Dari kata bahasa Latinnya itu Virgo. Makanya kita panggil perawan Maria itu Virgo Maria. Ya. Virgo itu memang kata yang feminin. Tapi konsepnya itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi seseorang kehilangan keperawanan. Nah, kata keperawanan memang lebih ke perempuan ya. Iya, Tapi seseorang yang menggunakan seksualitas di luar pernikahan, itu dia bisa laki-laki, bisa perempuan. Dan sama dosanya. Sama dosanya. Sama dosanya. Berarti nggak lebih berat ke yang cewek gitu ya? Bukan. Bukan. Ya. Oke. Meskipun di perempuan itu ada efek fisiknya, ya, kelihatan. Ya. Dan secara sosial masyarakat melihatnya lebih buruk di Dibandingkan- perempuannya, gitu ya. Iya, Ya. itu betul. Tapi secara moral di hadapan Allah, ya, tingkah laku manusia sebagai kita orang-orang Kristiani, tindakan itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Both untuk cewek dan juga untuk cowok ya? Both, ya. Oke, tapi apakah ketika kita kehilangan virginity kita sebelum marriage, itu kan berarti kita udah nggak kudus. Nah, misalkan orang tersebut akhirnya memutuskan untuk, oke deh, gue tobat. Misalnya setelah itu dia nggak lagi sex before marriage, dia nggak seks bebas lagi gitu. Apakah itu bisa menolong dia untuk achieve Memperbaiki. kekudusan gitu? Walaupun kekudusannya sudah hilang, kan dia udah terlanjur nggak kudus. Bisa. Sama seperti dengan dosa-dosa lain, selalu ada ruang buat pertobatan, ya, lewat sakramen tobat. Nah, dosanya diampuni. Tapi saya nggak bilang, seakan-akan seperti di rewind, ya, terus di cancel, dihapus, ya. Enggak. Dosa itu meninggalkan jejak, ya. Dalam bahasa Latin kita tahu ada yang reliquia peccati, ya. Bekas-bekas dosa, ya. Itu reliquia peccati artinya itu. Bekas-bekas dosa. Dosanya udah diampuni, terus aku udah jalankan sili yang diberikan dan sebagainya, tapi dosa itu meninggalkan bekas.
ya, di kita. Itu tetap ada, tapi bukan berarti dia nggak jadi kudus lagi. Ya. Setelah pengakuan dosa, kita dikembalikan pada kekudusan, rahmat. Dan setelah itu ya benar-benar harus dijaga, jangan sampai jangan diulangi lagi dosa yang sama gitu ya. Betul, karena kalau nyemplung lagi, nanti ninggalin jejak lagi. Ya. Nah, jejak itu seperti sesuatu yang mengundang kita terus untuk jatuh lagi. Adiktif gitu ya. Adiktif, ya. Memang susah ya nggak berbuat dosa itu ya. Susah ternyata. Susah yang hidup kudus ya. Kalau untuk konteks itu, Father, misalkan ada pasangan suami istri nih, kan kalau di Indonesia itu KB ya, keluarga berencana. Jadi itu, oh ya udahlah, maksudnya kalau sendiri udah punya anak 2 atau 3, oke di KB gitu. Nah kalau itu dari sudut pandang Father gimana? Apakah itu setelah di KB itu, oh ya berarti udah nggak boleh melakukan hubungan seks lagi? Karena kan tujuannya tadi emang nggak mau punya anak lagi gitu. Jadi sebenarnya setelah itu kan berarti untuk lebih ke kenikmatan aja ya, bukan untuk reproduktif. Oke. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi pernikahan itu punya 2 tujuan. Sama yang tadi saya bilang. Kamu nikah itu untuk bersatu sama suami atau istri, ya, dan untuk terbuka pada kehidupan baru, ya, keturunan. Nah ini nggak boleh dipisahkan. Nah KB itu bukan sesuatu yang salah. Ya. KB itu apa coba? Keluarga berencana. Keluarga berencana ya. Allah mau suami istri merencanakan keluarganya. Masa nggak boleh merencanakan? Ya? Boleh. Ya. Suami istri itu punya hak ya, dan kewajiban untuk merencanakan. Misalnya bilang, oh ya kita pengen punya berapa anak ya? 4 ya? 4. Terus jaraknya ya 2 tahun, ya, terus setahun lagi. Itu boleh. Nah tapi caranya gimana kamu merencanakan? Caranya itu yang menentukan. Nah gereja udah dengan jelas bilang, cara satu-satunya yang boleh dipakai itu KB alami, ya, yang kita kenal juga dalam bahasa Inggris dengan Natural Family Planning, ya, NFP. Yang tidak lain adalah keluarga berencana alami, yaitu dengan penghitungan tanggal siklus menstruasi ya, dari istri. Jadi yang nggak diperbolehkan oleh gereja. Ya, dengan tegas itu pemakaian alat-alat KB artifisial. Ya. Banyak macamnya. Dalam bentuk apapun. Dalam bentuk spiral apapun. Apa, spiral atau IUD ya. Kondom, sterilisasi, ya, vasektomi, pil KB dan sebagainya. Alasannya kenapa sih? Ada 3 ya yang utama. Yang pertama itu yang tadi. Ya. Coba, kalau kamu bilang, oh aku mau ke pantai, mau lihat sunset. Tiba-tiba aku udah nggak mau lihat sunset. Ya udah nggak ke pantai. Ya. Nah, aku mau nikah karena aku mau bersatu sama istri, suami, dan mau punya keturunan. Ya. Nah ini satu paket loh. Kalau orang pakai KB, ya, istri atau suami pakai KB artifisial, ya, berarti dia ngilangin tujuan yang kedua. Pincang. Nah, alasan kedua apa? Ini. Tadi kita bahas di awal-awal ya. Hubungan badan itu, coba, saya biasa tanya ke calon suami istri ya. Kamu abis nikah nanti apa sih ungkapan cinta kamu yang paling besar ya, ke si ya, Tony atau Raymond atau siapapun Martha, siapapun namanya ya. Apa tindakan kasih kamu yang paling besar? Nanti mereka jawabnya macam-macam ya. Buatin kopi, ya, dirangkul. Aku bilang oke, tapi buatin kopi bisa dari sekarang, jangan tunggu nanti ya. Kamu buatin kopi aja nanti ya. Terus dirangkul, dari sekarang kamu rangkul ya. Kalau dia sedih kamu rangkul dan sebagainya. Nanti yang habis nikah dan hanya bisa habis nikah itu apa? Terus lama lagi saya tungguin. Ya, hubungan badan. Berhubungan intim, iya. Berhubungan intim. Berhubungan ya. badan. Itu ungkapan aku sungguh-sungguh sayang sama kamu karena di sini aku memberikan semuanya. Ya, nggak ada lagi yang aku tutup-tutupi. Oke. Nah, sekarang kalau seseorang pakai KB artifisial, ya, entah itu laki-lakinya atau perempuannya udah di steril atau apa, ya, apa yang terjadi? Pemberian dirinya itu nggak total. Dia nggak kasih semuanya. Ya. Ada yang dia tahan, yaitu kesuburannya, ya, kemampuan dia untuk memberikan keturunan ke pasangannya itu, ya, suami atau istrinya. Oke, itu yang kedua ya. Ada lagi yang ketiga, dan ini kesaksian langsung sungguh-sungguh ya dari istri. Saya kan udah nggak nikah, bukan perempuan lagi ya, ya. Gimana bisa tahu ya kalau bukan dari istri. Kesaksian orang-orang yang sungguh-sungguh pakai KB alami. Nah, dia bilang gini, kalau orang pakai KB alami, ya, suaminya waktu mau berhubungan badan, dia mau menghampiri istrinya, dia tanya dulu, kita udah 5 anak, ya, terus belum lama lahiran gitu ya, kamu lagi masa subur atau masa nggak subur? Ya? Aduh, lagi subur.
Ini lain loh sama tindakan kontraseptif, ya. Lain sama pakai kondom. Ya. Kadang-kadang orang bilang, oh itu kan juga cari celah tuh. Ya. Lain. Ini Allah mendesain perempuan seperti itu sehingga ada waktu di mana dia nggak bisa melakukan reproduksi. Ya. Ini alami. Ini desainnya Tuhan. Ya. Jadi suami istri yang berhubungan badan pada saat jendela tidak subur itu tetap memegang dua tujuan itu. Dia mau bersatu, dia terbuka pada keturunan. Ya. Pas saja ya, didesain sama Tuhan seperti itu. Ya, Allah yang mau. Oke, balik lagi ya. Jadi suaminya tanya dulu. Bayangin, ini pertama mendukung sekali buat komunikasi suami istri. Ya. Jadi nggak main langsung datang mau. Ya. Ini biasa laki-laki nih ya. Ya. Kapanpun ya mau gitu ya. Ya, saya juga laki-laki. Ya. Auto mau sih saya. Auto mau. Ya. Jadi tanya dulu, ya. Tanya dulu keadaanmu gimana. Komunikasi, ngomong. Ya, istri juga ngomong keadaannya seperti apa. Ya. Oke. Nah sekarang apa akibatnya kalau istrinya udah disteril atau suaminya biasa pakai kondom? Dia kapanpun mau, bisa. Ya. Istrinya itu barang siap pakai. Ya, barang siap pakai. Ya. Nah awal-awal ya mungkin suaminya nggak ngomong gitu ya, kamu barang siap pakai. Nggak akan ngomong gitu. Awal-awal istrinya senang aja ya awal-awal. Senang ya, istrinya mungkin oke. Tapi 3 kali, 4 kali ya, sebulan istrinya kehilangan kemampuan bedain. Ya. Bedain ini suami saya benar-benar sayang. Atau berhubungan badan karena sayang, atau aku udah jadi barang. Hanya mau muasin hasratnya si laki-laki gitu. Iya, ya. Nah, ini penting buat kita sungguh-sungguh lihat ya. Jadi gereja itu kadang kelihatannya bawel, ya. Cerewet. Yang nikah aku, ya. Ini aku di kamarku sendiri, ya. Gereja masuk ya. Terus yang ngomong yang nggak nikah lagi. Ya. Ini, jadi gereja itu kelihatan bawel, ya, menekan. Tapi bukan menekan. Gereja itu melindungi cintamu. Wow. Gereja itu melindungi cintamu. Cinta suami istri ya. Jadi kalau gereja bilang jangan, pasti ada yang mau dilindungi. Ya. Nah, ada alasannya. Ada alasannya. Dia lindungi sesuatu, makanya dia bilang jangan. Ya. Orang tua bilang jangan keluar malam-malam. Yang dilindungi itu keselamatan anaknya. Gereja bilang jangan pakai KB artifisial, ya, kontrasepsi. Karena kalau nggak cintamu lama-lama hilang. Ya. Iya. Tapi ya juga loh, gue tuh nggak pernah kepikiran soal tadi Father Kenny bilang soal kayak ketika kita pakai alat kontrasepsi dan bisa ngelakuin kapan aja, barang siap pakai itu bener-bener pernyataan yang analogi yang menohok lah gitu kan. Iya. Oh iya juga, bener juga. Dan sekarang gue juga jadi punya pikiran baru aja, karena sebelumnya jujur pikiran aku kontrasepsi itu nggak apa-apa. Iya. Dan itu mengajarkan sungguh-sungguh ke suami untuk berkorban. Dan menghargai istrinya. Ya. Memang mungkin suami laki-laki biasanya lebih mau ya. Punya sex drive yang lebih tinggi. Sex drive-nya tinggi, kalau bisa sesering mungkin dan sebagainya. Tapi ini lihat loh, ini dia harus buktikan cintanya lewat pengorbanan. Ya. Oh, kamu lagi nggak bisa hari ini ya? Oke, aku nunggu. Aku nunggu. Ya. Membuat kamu apa aja aku mau. Ya. Istrinya lihat sungguh-sungguh ini aku punya suami yang ini superhero. Aku tunggu. Ya. Superhero. Ya. Dia berani berkorban. Tapi Father, misalkan ada perempuan yang maksudnya dia tuh sangat subur, gampang sekali untuk dapat keturunannya. Nah itu, tapi dengan ekonomi yang kurang memadai. Jadi misalkan untuk makan aja udah susah, tapi diberkatin dengan kesuburan itu. Nah kalau dalam konteks itu bagaimana Father? Bukannya justru alat kontrasepsi itu bisa membantu kondisi dia yang seperti itu gitu. Daripada nanti dia punya anak lagi, tapi nggak bisa ngurusnya. Jadi terlantar gitu anaknya. Bukan itu juga bersalah gitu. Oke, itu ada beberapa issues ya, kecampur. Jadi yang pertama gini dulu, sebelum masuk langsung ya. Jadi kita cenderungnya zaman sekarang itu ngukur sesuatu itu dari ekonomi. Ya, pertama-tama uangnya dulu. Ya. Nanti kehendak Allah itu aku ukur sesuai dengan ekonomi. Ya. Itu agak terbalik ya, karena waktu saya tinggal di Spanyol, saya beruntung kenal satu keluarga Pig ya, nama belakangnya Pig. Mereka keluarga dengan 18 anak. 18? Wow. 18 anak. Set, banyak banget. Ya, jadi itu satu tim sepak bola plus. Ya. Itu kira-kira orang tuanya ingat semua anak-anak nama. Ingat lah kan bapaknya. Namanya. Itu luar biasa. Bukan milioner.
bukan keluarga milioner. Ya, dan belum lama ayahnya baru meninggal ya, karena kanker. Bukan keluarga milioner, tapi keluarga yang mau berbagi, mau bekerja, ya, berusaha, mau bersusah payah ya, demi memperjuangkan itu cinta ya, dalam keluarga. Jadi pertama-tama itu ya, ukurnya nggak boleh terbalik. Ya. Nah di sisi lain, oke, ini kedua ya, poin kedua, orang tua harus merencanakan. Oh iya kita mampu segini ya, waduh kalau 18 ya, gimana ya 18 ya? Aku mikir satu aja pusing, Father. Pusing, ya, 18. Nah, makanya orang tua, ya, suami istri punya kewajiban merencanakan, ya, merencanakan. Oh ya, istrinya subur dan sebagainya. Ya. Merencanakan tuh berarti tahu kapan mereka berhubungan, tahu menunggu. Ya. Makanya dengan KB alami itu. Ya. Jadi tetap maksudnya sebagai pasangan suami istri, kalau seandainya mau ibarat kata ngerem, itu harus dengan hanya boleh dengan KB alami aja ya, Father? Tidak ada cara lain. Tidak ada. Hanya boleh KB alami saja Iya. ya. KB alami. Oh, Oke. KB alami itu kan menuntut penguasaan diri tadi saya Iya, bilang ya, iya. Betul. dari suami dan istri dua-duanya Iya, betul. penguasaan diri dan konsepnya sama ya. Iya. Kalau kita belum mampu punya anak lagi, ayo kita menguasai diri, Iya. ya. Kita hitung sungguh-sungguh tanggalannya. Ya. Nah, Father, kalau ngomong soal kontrasepsi ternyata salah, kalau war-war boleh nggak? Oke, sebentar. War-war apa nih? Luar nih apa nih? Coba dijelasin dulu. Keluar di luar. Jadi tindakan di mana suami ketika berhubungan badan itu dia Ejakulasinya di luar nih. biar mengeluarkan nggak- sperma bukan di vagina istrinya, tapi di luar. Betul. Ya. Nah ini dianggap oleh gereja sebagai tindakan kontrasepsi juga. Ya, sama. Kontrasepsi itu kontra melawan seption pembuahan. Ya, melawan pembuahan. Oke. Ya. Dan dosa ini udah disebutkan di Kejadian 38. Kata onani itu merujuk ke dosa ini. Ya, onani sama masturbasi itu agak lain. Ya. Onani itu membuang sperma di luar. Kata onani itu berasal dari nama orang di Kejadian 38 yang namanya Onan. Onan. Oke. Maaf ya. Cut. Ya, dia melakukan dosa yang akhirnya dinamakan onani, yaitu Oh, dari membuang. nama dia. Iya, ya, dia membuang sperma di luar ketika berhubungan badan dengan istrinya. Ya. Karena dia tahu keturunannya nggak akan jadi keturunannya dia. Ya. Nah, Allah sangat tersinggung karena perbuatannya, ya disebutkan, dan Allah mengambil nyawanya. Gila ya. Oke. Ya, jadi dia mati habis itu. Ya, Onan diambil nyawanya. Ya, Oke. seberat itu dosanya. Ya, bayangkan. Nah itu juga sebuah cara kontraseptif. Kenapa? Balik lagi ke yang awal. Prinsipnya itu nggak banyak. Ya, 1-2. Kalau kita pegang, ya, suami istri pegang, itu sungguh-sungguh bisa hidup bahagia, mencintai ya, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau suami membuang spermanya di luar, berarti dia hanya mau ya, bersatu sama istrinya, tapi nggak mau cintanya berbuah. Bayangkan, cinta itu kalau sejati, ya, sungguh-sungguh harus berbuah, buah kehidupan baru, hidup cinta berbuah. Tapi dia nggak mau cintanya berbuah. Aku cuma mau bersatu sama istri. Bersatu punya pun nggak sungguh-sungguh mau bersatu. Ya. Aku cuma mau memperoleh kenikmatan. Ya, balik-baliknya ke situ. Tapi kalau misalkan onania dilakukan ketika lagi masa tidak subur, Sama. sama aja, tidak boleh juga ya? Iya, nggak boleh juga. Ya. Karena hubungan seksual itu harus memuncak, ya, lengkap. Ya. Penetrasi dan spermanya dibuang di dalam. Jadi walaupun dalam wanita dalam masa tidak suburnya itu juga tetap harus Warlem. warlem. Tadi mikir Iya. warlem. Oke. Prinsipnya jelas. sama. Nah, Father tadi bilang soal onani beda sama masturbasi. Bukannya sama ya? Bukannya dua-duanya untuk bikin pleasure ke diri sendiri? Iya, jadi mirip ya. Tujuannya itu mau Tujuannya cari itu, kenikmatan pribadi. Tapi onani itu membuang sperma di luar. Oke. Ya, intinya itu masturbasi juga sih. Ya. Tapi onani sudah diawali dengan dengan penetrasi. Oh. Oke. Beda di situ. Oke. Ada nama teknisnya, coitus interruptus. Ya. Coitus hubungan badan yang dipotong, ya, interupsi. Oh, oke. Ya, itu onani. Teknisnya itu. Ya, masturbasi bisa dilakukan sendiri atau juga dengan pasangan. Ya.
tapi nggak melibatkan koitus, ya, penetrasi alat kelamin di dalam vagina. Oh, wow. Nah, tapi kalau dari tadi kan kita ngobrolin soal hubungan antar pasangan, ya kan? Nah, kita ngomongnya sekarang kalau nggak sama pasangan nih, jadi cuma soal diri sendiri pribadi, doang. lebih ke pribadi. Masturbasi, salah nggak sih? Dibilang tidak kudus nggak perbuatan masturbasi? Kan kita tidak merugikan orang lain atau pasangan atau siapa, itu kan lebih ke diri kita sendiri. Kita aja. mencari kenikmatan, tapi kenikmatan itu kita cari dengan diri kita sendiri tanpa merugikan orang lain. Tanpa gitu, melibatkan, apalagi merugikan orang lain. Ya. Bagaimana pandangan gereja atau pandangan Father soal masturbasi? Oke, itu ada 2 issues tuh ya di situ ya, yang tercampur. Kita lihat yang pertama dulu ya, soal masturbasinya. Iya, itu juga dosa. Kenapa dibilang dosa ya? Mirip seperti yang tadi kita bahas di awal. Ya, jadi kalau kita beli barang gitu ya, beli apa ya, coffee machine, ya, ya, itu untuk buat kopi. Ya. Jangan buat cuci baju di situ ya. Dimasukin ya, digulung-gulung, buat cuci kaos kaki. Iya, oke. Ya, kan ada air panas gitu ya, kita pikir ya di air panas. Nah, tiap kali beli barang itu ada user's manual, ya, dijelasin. Ini dipakai untuk ini. Kalau lagi nggak dipakai, dicabut ya colokannya ya. Tapi kita sering nggak nurut. Kita juga diciptakan oleh Allah dengan namanya nature, ya. Kita punya kodrat. Ya. Ya. Manusia itu seperti ini. Kamu nggak milih semuanya. Ya. Milih nggak punya usus atau mau punya yang lain? Nggak kan? Nggak milih. Ya. Nah, kita diberikan satu hal yang namanya seksualitas. Kemampuan reproduktif. Ya, itu insting mendasar manusia loh, ya, berkembang biak, karena manusia itu selain mau mempertahankan dirinya, mau juga mempertahankan spesies manusia. Ya. Tapi kemampuan reproduktif itu harus digunakan sesuai tujuannya dan pada tempat yang udah diatur sama yang buat tadi pabriknya coffee machine itu, yang buat user's manualnya. Ya. Tapi sekarang Allah yang buat kita, Allah yang buat kita. Segala dosa dilakukan seseorang karena dia nggak mengakui Allah sebagai penciptanya, ya, melawan. Oke, nah ini sama. Sekarang kita punya kemampuan untuk berkembang biak, memberikan keturunan. Nah, Allah udah bilang tujuannya itu ada 2. Ya? Nah, dua-duanya nggak boleh dipisahkan. 1, bersatu dengan istri atau suami, dan 2, terbuka pada kehidupan baru. Ya, 2 ini. Nah, kalau seseorang nggak punya tujuan ini, dia nggak boleh pakai. Ya? Karena seperti mau nulis tapi ambil ini, ya, dipotong menulis pakai kakinya kursi. Ya. Gimana bisa nulis? Nah, sama halnya dengan masturbasi. Ya. Masturbasi itu tindakan merangsang alat kelamin untuk memperoleh kenikmatan seksual. Ya. Tapi bukan itu tujuannya. Untuk tadi bersatu dengan istri atau suami dan untuk terbuka pada keturunan kehidupan baru. Kalian juga nanya ya, ini dosanya cuma dilakukan oleh diriku sendiri di kamar dalam kegelapan, nggak ada yang tahu, nggak ada yang rugi. Ya. Ada nggak sih dosa yang nggak merugikan orang lain gitu ya? Jawabannya nggak ada. Semua dosa itu melukai orang lain. Contohnya apa? Saya kasih contoh gini. Misalnya kita di ruangan ini ada berapa orang nih? Lebih dari 3 ya, di belakang kamera seperti yang teman-teman tahu ada banyak kru yang setia menunggu. Ya. Jadi di sini kita ada 9 orang. Oke, 9 orang, bayangin. Ya. Sekarang kita semua bersembilan itu hidup dekat sama Tuhan. Berarti yang dukung saya, doain saya, kasih saya contoh baik, ada berapa? 8. Apa yang terjadi kalau satu melakukan dosa sendirian dalam kegelapan, nggak ada yang tahu? Dia jatuh dalam dosa. Ya. Dia dalam keadaan berdosa berat. Nanti dosa berat itu mengundang dia untuk lakukan lagi dosa yang sama, berat lagi, atau ke yang lain. Ya. Makin mau lagi kenikmatan yang lebih gede. Saya kehilangan 1 orang yang dukung saya. Tinggal 7. Ya, dosa itu selalu punya efek untuk sosial. Orang lain. Nggak ada yang, oh ini nggak apa-apa. Yang penting gue doang gitu. Gue yang rugi gitu ya. Ya nggak apa-apa lah. Ya. Nggak bisa. Ya. Belum lagi hubungan kita dengan Allah ya, dan sebagainya. Pasti merembet ke orang lain. Jadi semua dosa yang kita buat tuh sebenarnya ada impact-nya ke orang-orang sekitar kita ada juga ya. Ada negatif impact-nya ya ke orang-orang lain ya. Dan ternyata perbuatan masturbasi sendiri, perbuatannya udah salah ya. Karena dulu tuh aku sempat mikir, kita masturbasi, lalu ada efek lainnya. Misalkan kayak kita harusnya kerjain PR, kita masturbasi, kan PR jadi nggak dikerjain tuh. Baru jadi salah gitu loh, karena punya efek buruk ke yang lain. Punya pekerjaan di kantor yang kita bawa pulang ke rumah, kita masturbasi kan jadi nggak dikerjain tuh. Jadi buang-buang waktu gitu. Iya, ternyata perbuatan masturbasinya itself
udah memang dosa. sudah salah. Betul, bukan karena efek-efek lainnya. Bukan karena Iya. efek-efek yang disebabkan oleh si masturbasi. Emang orang si masturbasi. Nah, sekarang kalau ngomong soal masturbasi kan perbuatan. Kalau kita masturbasi biasanya nih datangnya antara dari pikiran atau dari mata nih. Ngeliat video porn, oh jadi pengen. Atau mikirin something yang mikirin porn, jadi pengen. Nah, kalau kita baru di tahap itu, baru mikirin, baru fantasize, atau baru nonton, itu tuh dosa juga nggak? Oke, pikiran itu agak kayak lalat ya kadang. Ya. Tiba-tiba datang di hidung gini, terus kita ngapain? Iya. Itu. Atau lagi di jalan lihat ada kios majalah porno ya. Lihat, ya udah, aku nggak lihat, belum dosa. Itu namanya godaan. Ya, godaan atau cobaan. Jadi daripada mikirnya udah terlalu jauh, mending kalau sendiri gitu langsung buang Langsung aja menghindar. pikiran. Langsung menghindar. Ya, jadi tadi mata, pikiran, bener banget dua-duanya itu. Pertama mata. Ya. Jadi mata kita perlu dijaga. Ya. Sehari-hari perlu dijaga. Karena nanti kalau datang ya kios majalah kayak gitu, kalau belum terlatih, jadinya gini. Ya. Badannya sih jalan, tapi Badannya sih matanya jalan. masih Matanya masih kemana? ngeliat. Nah, ya, enggak lihat. Oh ya udah, kelihatan, nggak melihat, kelihatan. Ya. Kelihatan. Langsung. Pikiran juga sama. Pikiran lebih susah lagi kan, di dalam gini ya. Kadang-kadang Mikirnya auto kemana gitu, auto muncul, Auto yang kadang-kadang muncul kadang-kadang. ngikutin, jangan kalau pikiran gitu. Makanya perlu dilatih. Latihnya gimana? Dari hal-hal yang kecil, misalnya mau kerja kan, terus bayangin, aduh, gue nonton apa ya nanti malam ya? Ya. Jangan kerja. Ya. Nah itu udah latihan pertama tuh. Ya. Imajinasi manusia kan, ya, itu jangan mikir itu. Ya. Mikir, aduh, nanti makan apa? Sebentar, belum waktunya makan, nanti aja, kerja dulu. Ya. Tiba-tiba datang pikiran kotor. Ya. Jangan, ya, terbiasa. Jadi Ya. memang harus secara sadar dilatih untuk menghindari Iya. pikiran seperti itu atau hindari lihat porn atau yang enggak gitu ya. Oh iya, itu udah awal-awalnya jangan lihat. Jangan lihat. Jangan lihat. Jangan even berpikir untuk nyari, udah Iya, bener-bener iya. jangan. Oke, tapi kalau itu ngomong itu belum masuk dosa, masih godaan. Seandainya kita ngelihat dan kita menikmati, tapi kita tidak melakukan, misalkan kayak abis nonton porn, kita tonton, menikmati tontonan itu, tapi abis itu kita tidak masturbasi, itu dihitung dosa nggak? Dosa, pornografi. Pornografinya, oke. Ya, jadi spesies dosanya, jenis dosanya lain. Tapi tetap dosa. Tetap dosa. Ya. Agak nyesel ya syuting ini ya. Karena kita jadi makin banyak tahu. Jadi banyak tahu, oh dosanya Ternyata banyak. dosanya banyak. Ketahuan. Oke, ternyata fantasinya juga tidak boleh ya. Iya. Sebenarnya bagaimana sih hidup sebagai imam? Maksudnya kan imam itu kan juga adalah seorang manusia juga kan yang punya mungkin kodratnya. Nah itu hidup sebagai imam menurut Father gimana tuh dari yang dirasakan? Kan tidak boleh menikah, berarti Tidak otomatis kalau tadi kita nih kayak mencoba membenarkan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu. Kalau sebagai imam bahkan kan udah tidak menikah, ya otomatis semua yang tadi sampai ke Udah masturbasi segala nggak. macam kan udah out of question dong pasti dong. Udah nggak usah even dipikirin lagi. Iya, gitu kan. tapi sebagai manusia, apalagi kita kurang lebih seumur nih, aku rasa hasratnya masih sama-sama ada dong pasti. Ya kan, godaan-godaan itu. Hormonnya masih sama kan. Maaf, anak Father, muda. masih ada nggak godaan itu? Ada godaan. banget. Hah? Iya. Ada ya? Godaan tuh selalu ada. Dan godaan seperti yang tadi kita bilang belum dosa ya. Iya, betul. Ya, godaan, cobaan, godaan selalu ada. Ya. Dan pertama-tama iya ada hasratnya masih ada. Kalau nggak saya udah nggak jadi laki-laki dong. Ya. Benar. Ya, saya jadi apa tuh ya? Yang nggak manusia dong, kan? Iya. Iya, kodratnya manusia. Iya, imam itu harus laki-laki normal. Ya. Laki-laki normal. Oke. Laki-laki dengan segala kekuatannya, dengan segala ya hasratnya, tenaganya, energinya, hormon dan sebagainya. Oke, jadi laki-laki yang normal. Ya iya, jadi sama dengan laki-laki yang lain. Nah, di sisi lain, ini kelihatannya kan kadang orang-orang, wow, ya, tadi ya. Wow banget. Jen- sih wow sebenarnya. banget. Wow banget. Jen nanyanya, loh hebat banget ya, maksudnya kok nggak boleh menikah tapi bisa ya nggak melakukan ini, Iya, itu. iya. Maksudnya dipanggil untuk nggak melakukan ini dan itu ya. Seumur hidup. Seumur Seumur hidup. hidup. Seumur hidup. Ya, memang kelihatannya, wah, gila banget ya. Tapi gini, sebenarnya banyak juga orang lain yang melakukan pengorbanan yang sama loh. Jadi, imam itu nggak spesial banget dalam tanda kutip ya. Ya, adalah ya, spesialnya. Saya beri contoh ya. Gimana dengan tentara yang ditugaskan di tempat yang jauh dari rumahnya? Dia punya istri sama anak di rumah. Lama dia bertahun-tahun ya, di Afghanistan misalnya. Istrinya sama anaknya di Amerika.
pengorbanannya mirip loh. Ya, Mirip, tapi pengorbanan mungkin mirip. mereka masih ada pikiran untuk misalkan nih, oh ya masturbate atau maksudnya masih bisa melakukan itu nggak sih sebenarnya kalau Juga dosa, sama Juga dosa. dosanya. ya dosa juga sih. Ya, sama dosanya. Ya, itu dosa untuk semua orang. Ya. Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Saya cuma mau bilang, oh banyak juga loh orang yang bukan imam tapi melakukan pengorbanan yang sama. Oke, nah sekarang imam ya, sebagai imam hidupnya selibat mempersembahkan diri untuk mencintai semua orang. Jadi imam itu nggak mencintai hanya satu orang demi bisa mencintai semua orang. Ya, kadang saya bilangnya, saya ditanya orang gitu ya, berat nggak sih jadi imam pasti banyak godaannya. Saya bilang iya, godaannya mau tahu nggak apa? Sama kayak godaanmu. Ya, dia menikah misalnya ya. Sama, bedanya apa? Sedikit bedanya. Dia udah nikah sama si Maria misalnya ya. Teman kita Budi udah nikah sama Maria. Nah, dia lalu ketemu sama Marta, ya, sekretarisnya di kantor. Ya, luar biasa menarik. Dia punya ketertarikan ya, terhadap Marta, punya hasrat, tapi dia tahu nggak boleh. Ya. Terus ketemu lagi sama Caroline, ya, teman SMA-nya, lagi reuni, punya ketertarikan lagi, tapi dia tahu nggak boleh. Ya. Nah, imam kurang lebih mirip, tapi sama semua orang nggak boleh. Ya. Karena aku mau mencintai semua orang. Dan cara Father buat menghindari hasratnya bagaimana dong? Menghindari godaan itu gitu. Menghindari godaannya ya. Untuk Menghindari menebas godaan dalam itu. bentuk apapun yang dilihat, pikiran Pikiran. yang auto muncul mungkin. Sehingga akhirnya terus bisa untuk menjalankan hidup sebagai imam gitu, hidup selibat. Oke, banyak caranya. Pertama-tama pasti hidup rohani ya, itu nggak perlu dibahas lagi. Pasti ya, kalau dekat sama Tuhan, ya kita sadar, oh iya, tadi itu mataku nggak terlalu dijaga itu ya. Tadi itu ya, tadi pagi Udah ada sebagainya. kesadaran. Sadar, periksa diri, oh ya besok aku mau lebih baik. Kedua adalah ini, kita hidup di masyarakat yang sangat erotis. Ya, apa-apa tuh dibawa ke level erotis gitu ya. Maunya berhubungan badan, ya, cinta yang romantis dan sebagainya, ya kan? Lihat aja film-film atau ya banyak Betul contoh. banget, iya betul. Seri-seri film. Betul ya. Nah, kita kadang lupa kalau kita bisa punya relasi dengan lawan jenis yang murni. Saya bisa lihat lawan jenis ya, perempuan manapun sebagai saudara, sebagai mama, ya, sebagai ibu. Ya, relasi seorang imam ke perempuan itu seperti itu. Wow. Ya, dia itu saudara, ya, cece, ya, atau yang lebih muda, nenek, gitu ya. Nah, nggak harus. Kenapa harus? Oh, ini gebetanku. Ya. Kenapa harus begitu? Ya. Bukan satu-satunya jenis relasi, tapi kadang mata kita udah ya, dibutakan. Semua maunya harus seperti itu, baru ya, ketemu sekali udah mikirnya ke situ dan sebagainya. Ya enggak, ada relasi lain. Dan ini dari tadi kita ngomongin kebanyakan mengarahnya ke seksualitas dan sebagainya ya, ya chastity ini kemurnian. Tapi chastity itu lebih luas dari hanya seksualitas. Dan bukan sekedar no. Dari tadi kan tanyanya, boleh nggak sih gini ya? Atau menurut gereja gimana sih ini? Kenapa nggak boleh dan sebagainya? Bukan ya, seperti Yohanes Paulus kedua, ya, Santo bilang chastity itu yes, ya, mengatakan yes ke cinta kasih. Ya. Kalau aku mau sungguh-sungguh bisa mencintai, aku harus hidup murni. Bayangkan, suami nggak bisa sayang ke istrinya kalau dia nggak menghidupi chastity, kemurnian. Dia masturbasi terus, ya. Dia lihat pornografi terus. Istrinya dibandingkan terus sama yang dia lihat di pornografi. Kalah terus istrinya. Ya. Kalah sama editan, ya. Kalah sama dan sebagainya. Kalau saing. Ya, istrinya dipikir juga produk seperti yang dia lihat. Ya, Ya. Gimana mau sayang? Nah, sebagai imam sama. Gimana saya mau sayang mencintai orang lain kalau saya nggak hidup murni? Ya, nah, kemurnian itu, chastity itu bukan, no, mengekang diri semata-mata. Ya. Nolak ini, nolak itu, tutup mata. Ya, tutup mata. Bukan. Tapi ini caraku untuk mencintai orang lain. Ini menolongku untuk memakai seluruh diriku, ya, tubuh jiwa, untuk mencintai Allah, mencintai sesama. Wah, topik kita sih hari ini berat banget. Berat banget. Benar berat banget. Setelah dijelasin, makin berat. Makin berat lah hidup kita. Makin berat hidup kita. Nggak bercanda ya, tapi thank you banget untuk Father Kenny yang Udah udah meluangkan nyempetin waktu. waktunya nih. Ya, thank you udah datang ke sini. Thank you so much, dan kami doakan biar hidup imamnya,
pelayanannya selalu berkenan di hati Tuhan. Amin. Dan juga selalu bertekun dan Amin. juga taat. Sama-sama, thank you juga atas undangannya. Senang banget bisa berbagi dengan semuanya. Yes, thank you so much. Oke Jen, gimana setelah mendengarkan penjelasan Father Kenny? Kalau gua, kepalaku makin pusing. Kalau gue sih ngambil kesimpulannya sebagai seorang wanita, gue lihat kalau dari chastity itu tuh nggak cuman no gitu. Betul. Ternyata ada dari semua larangan dari no itu sebenarnya tuh memiliki tujuan yang sangat baik untuk kita. Ada reasonnya ya? Ada reasonnya. Nggak hanya sekedar ngekang, Jadi, larang. ya, jadi gereja itu nggak semata-mata hanya bilang, oh ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ternyata ada reason yang lebih besar gitu loh. Dan itu bermanfaat untuk kita juga sebenarnya. Betul banget. Jadi dengan chastity itu ternyata kita bisa hidup murni. Dan dengan kita hidup murni dan kudus, ternyata kita jadi bisa melihat orang dengan sungguh-sungguh. Dan kita mencintai seseorang dengan sungguh-sungguh juga. Nggak hanya melihat orang itu sebagai sebagai objek. objek. Dan itu menurut gue tadi pas lagi dengerin penjelasan Father Kenny, kayak gue tertohok banget sih. Sampai bengong juga sampai sih bengong. dengerinnya. Karena gue takutnya adalah gini loh, ketika kita melakukan semua dosa tersebut, kita menjadi orang secara tidak sadar. Kita sudah melihat pasangan kita hanya sebagai objek. Secara Betul. kita tidak sadar, kita nggak bermaksud. Betul. Tapi ketika kita bisa memahami apa arti chastity dan kita bisa apply itu ke kehidupan kita, akhirnya kita bisa benar-benar sungguh-sungguh memaknai, mencintai juga pasangan kita. Betul banget. Betul. Jadi gue very grateful sih. Sangat. Dengan apa yang Father Kenny tadi. Walaupun agak menohok, jadi tambah banyak tahu, jadi makin pusing, tapi kita Betul. jadi benar-benar belajar Habis banyak. ini harus ngaku dosa berarti. Ya. Lo ngaku dosa. Emang lu enggak? Oke, jadi thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini. Buat kalian yang enjoy this content, please give us thumbs up dan juga di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe ke YouTube channel Katolisitas. Dan Betul. juga misalkan nih kalian para millennials punya pertanyaan, bisa tulis di comment section di bawah. Dan Betul. nanti kita akan berusaha untuk bikin video untuk jawabnya. Betul. So, thank you guys semuanya and I'll see you on the next video. Salam Katolisitas. Bye. Bye-bye.